Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Anindita Putri Himawan dengan NIM D1A 020444 dari kelas Hukum Tata Negara D1 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu ruang lingkup hukum tata negara, yaitu asas-asas kedaulatan rakyat. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, sifat-sifat pokok kedaulatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asli. Asli ialah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua itu tetap. Tetap ialah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara masih berdiri, meskipun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga itu bulat. Bulat adalah kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan pada badan-badan lain. Yang keempat ada tidak terbatas. Tidak terbatas maksudnya di sini adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Berdasarkan teori Jean Bodin tadi, kedaulatan dibagi menjadi 2 macam, yaitu kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan keluar dan ke dalam? Kedaulatan ke dalam adalah bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya, yang mengandung sumber daya alam baik dari darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Nah, sedangkan kedaulatan keluar adalah bahwa pemerintah atau negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Berdasarkan teori Jean Bodin tadi juga, kedaulatan terdiri atas yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan rakyat, dan yang terakhir teori kedaulatan hukum. Jadi banyaknya teori yang saya sebutkan tadi, ada loh teori yang masih berkembang di dunia ini, yaitu teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Ya. Nah, di dalam teori trias politika ini dikatakan bahwa dalam suatu negara itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif. Nah, dalam legislatif itu diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada eksekutif. Nah, dalam eksekutif ini diberikan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir itu ada yudikatif. Nah, dalam yudikatif ini diberikan kekuasaan untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang-undangan yang sudah disusun tadi. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut teori apa sih? Nah, Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam negara yang dipegang oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang menjadi dasar hukum Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat itu ada 3. Yang pertama Pancasila keempat. Nah, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Lineakan keempat. Yang ketiga Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2. Nah, Indonesia yang menganut teori kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, terdapatnya lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, dilaksanakannya pemilihan umum. Yang keempat, tidak adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang kelima, dijiwai ketuhanan dan tidak sekuler. Yang keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang terakhir, mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Sekian video presentasi saya mengenai asas-asas kedaulatan rakyat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan terima kasih sudah menonton.